Halo, jumpa lagi di Jurnal Barata. Group of 20 atau G20 adalah sebuah forum utama kerjasama ekonomi internasional yang beranggotakan negara-negara dengan perekonomian terbesar di dunia yang terdiri dari 19 negara dan satu lembaga Uni Eropa. G20 merupakan representasi lebih dari 60% populasi di bumi, 75% perdagangan global, dan 80% produk domestik bruto atau PDB dunia. Pada tahun 2021, konferensi tingkat tinggi KTT G20 diselenggarakan oleh Kepresidenan G20 Italia di Roma. Setelah KTT tersebut, para pemimpin G20 mengadopsi deklarasi di mana mereka setuju untuk memperkuat tanggapan bersama terhadap pandemi global COVID-19 dan membuka jalan bagi pemulihan global. Pada momen itu pula, Indonesia mendapat mandat sebagai penyelenggara G20 tahun 2022. Indonesia kini diketahui sedang fokus menyelenggarakan KTT G20 yang berlangsung selama 2 hari sejak tanggal 15 hingga 16 November 2022 di Bali. Meski demikian, persiapannya telah dijalankan dari 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022. Sebagai Presiden G20, Indonesia telah fokus pada pandemi global COVID-19 dan bagaimana secara kolektif mengatasi tantangan yang terkait dengannya. Oleh sebab itu, para pemimpin G20 mulai melakukan pertemuan puncak selama 2 hari tersebut untuk mengatasi masalah rumit yang kini sedang dihadapi oleh banyak negara. Di bawah tema Pulih Bersama, Pulih Lebih Kuat, para pemimpin G20 kali ini akan membahas 3 prioritas kepresidenan G20 Indonesia, yaitu arsitektur kesehatan global, transformasi digital, dan transisi energi berkelanjutan. Lantas, sebagai negara ekonomi terbesar dunia saat ini, bagaimana peran Tiongkok mengatasi hal tersebut? Dan akankah Indonesia dapat memanfaatkan peluang G20 kali ini untuk meningkatkan hubungan bilateral di antara kedua negara? Simak pembahasannya. Jurnal Barata. Pada perhelatan KTT G20 yang berlangsung pada tanggal 15 dan 16 November 2022 di Bali, tidak bisa dipungkiri jika banyak yang menyoroti perkembangan dan menebak pertemuan-pertemuan penting antar kepala negara pada forum tersebut. Tentunya yang lebih gencar disorot adalah terkait dengan pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden Tiongkok Xi Jinping, dan topik utama apa yang akan dibahas oleh pemimpin kedua negara ini akan kami bahas pada episode selanjutnya. Selain itu, terlepas dari kedua isu tersebut, nampaknya banyak pula yang menyoroti tentang peran Indonesia di presidensi G20 yang ke-17 ini, dan tentunya hubungan Tiongkok dengan Indonesia yang semakin mesra. Apalagi Tiongkok juga merasa di saat-saat Tiongkok dikritik karena perang Rusia dan Ukraina maupun karena gesekan antara Tiongkok dan Amerika Serikat yang kerap terjadi, Indonesia tidak pernah meninggalkan Tiongkok dan selalu menjadi supporter utama Tiongkok di saat Tiongkok merasa sendirian. Paling tidak itulah yang dirasakan oleh para diplomat Tiongkok. Lihat saja bagaimana Tiongkok mewartakan bahwa kunjungan Presiden Joko Widodo ke Tiongkok pada tanggal 25 dan 26 Juli 2022 lalu merupakan bentuk kepedulian Indonesia terhadap kondisi dalam negeri Tiongkok yang baru bangkit kembali setelah sekian lama terdampak oleh pandemi COVID-19. Sekaligus juga bentuk kepedulian dan perhatian yang tinggi dari Indonesia sebagai saudara sejati yang pernah ditegaskan oleh Presiden Soekarno pada awal berdirinya Republik Rakyat Tiongkok atau RRT. Dalam kepemimpinan Presiden Indonesia Joko Widodo,
Indonesia diyakini telah membangun komunikasi dan kepercayaan yang kuat dengan Tiongkok. Presiden Jokowi dianggap sebagai pemimpin besar yang telah membangun hubungan bilateral sekaligus penggerak pola pembangunan di Tiongkok yang mulai mengarah ke Asia Tenggara sesuai dengan arah Belt and Road Initiative atau BRI. Wartawan media Tiongkok menggambarkan pola kerjasama Indonesia dan Tiongkok seperti Sinlun Shutong atau kemitraan bersama yang strategis, kaya, dan komprehensif. Oleh karena itulah, presidensi Indonesia dalam KTT G20 kali ini harus didukung full oleh Tiongkok, termasuk mengesampingkan sementara pertikaian dengan Amerika Serikat. Hal itu tentu mengindikasikan bentuk apresiasi dan dukungan yang tegas dari Tiongkok kepada Indonesia dalam memainkan peran konstruktif sebagai penyelenggara dan pengatur utama dalam KTT G20. Tiongkok dan Indonesia adalah negara berkembang yang penting dari segi jumlah penduduk yang banyak, budaya yang bisa mempengaruhi kebudayaan internasional, maupun perkembangan ekonomi yang diyakini juga akan menguasai dunia dan menggantikan peran negara barat. Apalagi kedua negara diketahui memiliki kepentingan bersama dan tujuan pembangunan yang sama. Sejak terjalinnya kemitraan strategis yang komprehensif antara kedua negara pada tahun 2013, kerjasama kedua pihak di berbagai bidang juga telah berkembang dengan pesat. Sekarang, kedua belah pihak bertekad untuk membangun komunitas yang lebih dekat dengan membangun masa depan bersama. Sebagaimana disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Zhao Lijian, bahwa presidensi akan melakukan pembicaraan formal atau pertemuan bilateral dengan Presiden Jokowi di sela-sela KTT G20 Bali. Menurutnya ini adalah pertemuan kedua antar kedua presiden setelah kunjungan Presiden Jokowi ke Tiongkok pada Juli tahun ini. Sebaliknya, presidensi diketahui terakhir kali melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada tahun 2013. Meski sebelumnya sempat direncanakan Presiden Xi Jinping akan hadir mengikuti secara langsung uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung yang nyatanya justru batal, padahal agenda ini dipersiapkan sejak pertengahan tahun. Namun demikian, nampaknya uji coba itu telah dijadwalkan kembali pada 16 November. Hanya saja Presiden Jokowi dan Presidensi hanya mengikuti uji dinamis kereta cepat secara virtual, lantaran agenda ini berbarengan dengan KTT G20 di Bali. Selain itu, pertemuan bilateral kedua negara kali ini diperkirakan akan fokus pada sektor perdagangan dan pariwisata, bahkan mungkin saja kerjasama ekonomi digital, sebagaimana yang disampaikan oleh Duta Besar Indonesia untuk RRT Jauhari Oratmangun, bahwa isu yang menjadi fokus adalah perdagangan Indonesia-Tiongkok, investasi, dan pariwisata. Ia lantas menyebutkan jika angka perdagangan Indonesia-Tiongkok menurut data Tiongkok Customs terbilang memuaskan dengan nilai perdagangan antara Januari hingga Agustus tahun 2022 sebesar 95,7 miliar dolar Amerika Serikat, melebihi rentang waktu yang sama di tahun lalu yang hanya mencapai 74,2 miliar dolar Amerika Serikat. Itu terjadi karena adanya peningkatan performa ekspor Indonesia yang naik sebesar 31,8% dengan nilai 48,3 miliar dolar Amerika Serikat dibanding total ekspor pada tahun 2021. Sebagaimana juga terrefleksikan di indeks impor Indonesia dari RRT yang meningkat sebesar 26,4% pada nilai 47,4 miliar dolar Amerika Serikat. Seiring dengan pembukaan pariwisata, Duta Besar Jauhari juga menyampaikan bahwa Bali, Batam, dan Bintan telah menerima wisatawan asing secara normal dengan syarat telah memiliki aplikasi Peduli Lindungi dan telah menerima 2 kali vaksinasi COVID-19. Indonesia bahkan mengundang seluruh masyarakat Tiongkok untuk memesan tiket dan menikmati keindahan Indonesia yang tentunya merupakan cita-cita yang tertunda selama 3 tahun ini. Selain itu,
Disampaikan juga bahwa Indonesia dan Tiongkok perlu meningkatkan potensi kerjasama ekonomi digital karena Indonesia menargetkan 12% keseluruhan PDB dari sektor tersebut. Duta Besar Jauhari juga mengangkat sinergi BRI dan Global Maritime Fulcrum pada 4 koridor ekonomi yang harapannya tentu dapat diaktualisasi, salah satunya pada finalisasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung di akhir tahun 2022. Dengan begitu, maka harapannya hal ini dapat menjadi contoh bagi kawasan lain yang dapat menguatkan kepercayaan strategis global dan mampu menginduksi pertumbuhan ekonomi yang positif dan saling menguntungkan. Demikian Jurnal Barata kali ini. Saya, Aksan Prawira, terima kasih. Demikian Jurnal Barata.